Mereka menemukan sepasang anak yang dikubur hidup-hidup, dan sudah berusia ribuan tahun. Mereka melihat jika anak perempuan itu memakai pakaian pelayan berwarna merah muda, dengan rambut yang dikepang, dan berpose seolah siap melayani tuannya. Wajah anak laki-laki itu sangat tegang, seolah dia melakukan kesalahan. Mereka sangat terkejut, semua kerangka lainnya berubah menjadi tulang belulang. Mengapa tubuh dua anak ini masih utuh? Pria itu ragu jika kedua anak itu hanya sepasang boneka. Pria itu menarik napas dalam-dalam. Ternyata kedua anak itu memakai pengawet. Ketika masih hidup mereka menuangkan merkuri di atas kepalanya, dan membiarkan pengawet itu meresap ke dalam tubuh. Itu adalah satu-satunya cara untuk membantu mereka tetap utuh. Cara ini hanya bisa digunakan ketika orang itu masih hidup, karena darah dari orang mati tidak bisa beredar dan tidak dapat menembusnya. Saat ini, Ramli merasa sangat tidak nyaman. Dia mencoba bernegosiasi dengan Rusli. Ramli ingin mengeluarkan tubuh kedua anak itu, dan memberikan pemakaman yang baik untuk mereka. Tidak mengatakan apapun, Rusli segera membelah kain itu menjadi dua. Kemudian Ramli dengan lembut mengambil jasad anak laki-laki itu. Rusli dengan hati-hati menempatkannya sedikit demi sedikit di atas kain. Selanjutnya, Ramli mengambil jasad anak perempuan itu. Pada saat ini, keduanya merasa ngeri. Kedua anak itu seperti seukuran kepalan tangan. Setelah kedua jasad itu sudah diselimuti kain, mereka meletakkan kedua jasad anak itu di punggung, dan bergegas keluar bersama. Tapi saat mereka sampai di pintu masuk gua, mereka menemukan bahwa pintu itu ditutup untuk waktu yang sangat lama. Mereka tidak bisa keluar. Sekarang mereka hanya mempunyai satu pilihan yang tersisa. Mereka harus berputar seperti di awal. Dan berarti mereka harus bertemu hantu itu lagi. Tapi berbeda dengan yang terakhir kali. Kali ini mereka bersenjata lengkap, dan melihat peluang untuk menang. Tekad mereka sangat kuat. Mereka memutuskan untuk kembali, tapi begitu mereka sampai di pintu, mereka tahu pintu besi itu telah dibuka oleh hantu itu. Tapi sekarang hantu itu menghilang sehingga mereka harus meningkatkan kewaspadaan. Hantu itu masih belum muncul. Jadi mereka memutuskan untuk bergerak maju ke arah pintu. Mencoba berjalan dengan perlahan. Tapi tiba-tiba hantu itu muncul. Meskipun mereka menembak hantu itu dengan brutal, tapi hantu itu diam dan tidak terpengaruh sama sekali. Karena itu, mereka berbalik dan bergegas melarikan diri. Hantu itu berteriak mengeluarkan suara marah, dan bergegas mengikuti mereka. Ramli ingin melindungi kedua temannya. Jadi dia memancing hantu itu ke sebuah gang. Hantu itu tertipu. Ia segera melihat ke arah Ramli, dan berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, ketika Rusli dan temannya melarikan diri, mereka berbalik dan tidak melihat Ramli. Rusli bertanya di mana Ramli. Rusli bergegas kembali. Saat itu, Ramli terjebak dan tidak ada jalan untuk melarikan diri. Terlihat di sebelahnya ada pintu besi yang sudah tua. Ramli memutuskan untuk menggunakan tubuhnya untuk menghancurkan pintu itu, dan bersembunyi di balik pintu. Siapa yang mengira bahwa hantu itu datang dari belakang dan membuatnya sangat ketakutan. Ramli merasa takut dan bergegas melompat ke troli baja. Meskipun hantu itu tidak bisa melihatnya, tetapi dia dengan marah mendorong troli itu, membuat Ramli di dalam sangat ketakutan sampai buang air kecil di celananya. Di ujung jalan, troli itu jatuh dan terangkat tinggi, dan membuat Ramli terjatuh. Untungnya pada saat itu, Rusli tiba tepat waktu, dan segera menembak hantu itu. Ketiganya untuk sementara bisa melarikan diri dari sana. Tapi pintu keluar itu ditutup karena ada seseorang yang menguncinya. Melihat hantu itu akan mendekati mereka, Rusli tidak mengatakan sepatah kata pun dan segera melepaskan tembakan. Pada saat itu, Ramli tiba-tiba berteriak karena tidak bisa membukanya. Rusli mengatakan untuk membukanya menggunakan granat. Tapi keduanya tidak memilikinya. Gadis itu mengeluarkan sesuatu di tasnya dan segera memberikannya kepada Ramli. Ramli pun menerimanya dan segera memberikan perintah kepada gadis itu untuk menjauh. Ramli segera menjauh setelah meletakkan benda itu di dekat pintu. Benda itu pun meledak dan membuat pintu itu terbuka. Ramli bergegas mengambil barang-barangnya dan segera melarikan diri. Dia meninggalkan Rusli yang akan dikendalikan oleh hantu itu. Tidak pernah melihat bos yang baik hati. Setiap hari dia membawa daging kambing, dan memberikannya kepada semua orang di kota itu. Namun tidak ada yang mengerti mengapa jumlah kambing yang disembelih semakin banyak, sedangkan jumlah dagingnya semakin sedikit. Malam itu dua orang misterius tiba-tiba muncul di kota. Melihat satu-satunya penginapan di kota yang masih menyala,
Maka keduanya segera masuk ke penginapan itu. Tapi begitu mereka masuk, mereka melihat pemilik penginapan itu membawa daging kambing utuh yang dipanggang. Dan mengatakan jika itu adalah sedikit ketulusannya. Berkata jika semua orang bisa makan dan minum dengan nyaman. Murid itu mencium aroma daging kambing itu dan segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tapi segera dihentikan oleh gurunya. Pria itu bertanya mengapa mereka tidak makan daging itu. Dan guru itu mengatakan jika mereka adalah vegetarian, tidak bisa menyentuh hidangan daging ini. Dia mempersilahkan semua orang untuk makan. Sementara dia akan pergi tidur. Semua orang memakan kambing itu dengan sangat lahap. Murid itu merasa sangat ragu. Mengapa gurunya tidak membiarkan ia untuk makan? Dia bergegas mengeluarkan topengnya dari dalam tas. Dan diam-diam mengintip melalui celah pintu. Tapi pemandangan di depan matanya membuat dia sangat terkejut. Ternyata orang dikurung di kandang domba itu semuanya adalah orang yang hidup. Tapi mereka tidak makan nasi. Dan hanya memakan jerami. Gurunya menebak jika daging kambing itu dibuat menggunakan sebuah alat. Bos itu mengetahui jika keduanya mengintip. Jadi dia segera mencabut pisau itu. Dan mengatakan jika keduanya harus mati. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.